Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan ada di pihak kita. Jumat edisi Kitab Ayub bersama dengan saya, Fani Paendong. Ayub pasal 19 ayat 1 sampai 29. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celahku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Sekiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir, dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah.
Di ayat ini Ayub mengatakan penebusku hidup. Selanjutnya, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Matanya sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, teman-teman Ayub terus menghina dan menyudutkan dirinya. Namun Ayub tetap berkeyakinan, tetap percaya bahwa Allah ada di pihaknya, ada bersamanya. Memang situasi dan keadaan seperti Ayub sangatlah tidak mudah untuk dapat dilalui. Di saat Ayub membutuhkan kekuatan dan semangat dari keluarganya, kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Tetapi nyatanya Ayub harus berjuang mengalaminya, menghadapinya seorang diri. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah Anda dan saya percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita di tengah pandemi COVID-19 ini? Memang kita harus tetap menguatkan hati kita, harus tetap memegang teguh dan percaya kepada perintah-perintah Tuhan dan janji-janji Tuhan. Ayub mengutip di dalam ayat-ayat sebelumnya, penebusku hidup, penebusku hidup. Kita harus percaya bahwa penebus kita sudah hidup, dan jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita, sekalipun ketelanjangan, kelaparan, kesulitan, bahkan pandemi COVID-19 ini. Percayalah bahwa Allah ada di pihak kita, bersama kita. Amin.